proklamasi kami. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dengar saya, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamirkan kemerdekaan. Karena itu Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Sementara di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Iris kupingku, kita tidak harus menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam, belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang kembali berkuasa di negara ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis ini? Jepang sendiri sudah kalah di dalam perang sucinya. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berhenti. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi kesalahan yang kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali ke negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan pada sidang PPKI mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa menyampaikan proklamasi kemerdekaan dan akan dibicarakan dalam sidang. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sudah datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksud? Ya, kami akan diasingkan oleh rakyat Bentrok dan Jepang. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Hatta dan Soekarno? Masa tidak tahu, Bung? Katakanlah padaku sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka kembali ke
Dan aku akan menjamin kemerdekaan kepada kalian esok hari. Akankah Anda bersedia untuk itu, Mr. Subarjo? Kau bisa percaya kepadaku. Baiklah, kami akan mengantarnya. Bisakah kamu mengantarkan kami? Maaf saya Pak. Iya. Baiklah kalau begitu naiklah. Sekarang jelaskan mengapa saudara membawa kami ke sini. Bunuh kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami bicarakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih dibicarakan di sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dikemerdekaan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri, PPKI itu bentukan Jepang. Bung, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita butuh bantuan Jepang, dan kita belum siap. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Menunggu janji itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi masyarakat kita yang selalu diinjak-injak. Mereka berhak bebas. Tenang, selesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan jangan ada ketegangan di antara kita. Oke? Bolehkah Soekarno dan Hatta mengikuti saya sebentar? Boleh. Mari kita. Nanti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini, kita memang belum mempertimbangkannya dengan matang. Tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini dengan benar. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan ada benarnya, dan saya sangat setuju. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Mungkin asal kita berusaha, kita akan dapat jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi dari serangan Jepang atau sekutu yang tidak menerima adanya proklamasi di bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Kemerdekaan ini akan tetap berlangsung tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok? Para pemuda di Jakarta sudah siap. Jika memungkinkan, ya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita akan bicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita punya tempat, Bung. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membahas proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita pinjam rumah perwira kita? Laksamana Maeda. Ayo. Dah. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam ini. Tapi kita perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan kita yang dilakukan esok hari. Wah, benarkah itu? Kalau begitu, saya tidak bergembira mendengar kabar ini. Silakan masuk dan gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya ingin istirahat sebentar. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, teks proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Anggota PKI itu kan adalah lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk tidak ikut campur dengan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bu? Adakah dari kalian yang punya usul untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika penandatanganan naskah ini ialah yang para hadirin yang datang hari ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi ini. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berdiri dari yang salah.
Lalu bagaimana Bung? Karena ini semua bekerja sama berarti Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya menyusul bagaimana yang menandatangani teks masa ini ialah Soekarno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Said Melik untuk mengetik teks proklamasi. Kalau ketik teks proklamasi ini, gagal teks ini baik-baik. Baik Bung. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya. Iya, terima kasih Gustawa yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk mempromosikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apa Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan mengadakan upacara bendera yang diambil dari sana. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau bisa yang dijadikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, hanya punya kain warna merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana. Yes. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide bagaimana kita melakukan benderanya sang saka merah putih. Ide yang bagus, bendera sang saka warnanya merah putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan bulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kita. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Apa Mbak? Bunuh saudara kami, Bung. Selesai guys. Woo! Selesai guys. Nggak sia-sia. Mana nih? Ini Soekarno guys. Ini selesai guys. Selesai guys. Selesai guys. Yeah. Udah aku masukin ke buku. Selesai guys.